Ya, shalom, selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kita, sehingga kembali pada saat pagi hari ini boleh berjumpa dengan saya, Pastor Priyanto Zamasi, dan pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh uh, hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai dalam plan pekerjaan Tuhan yang sudah keliling dalam melakukan penginjilan dan juga perlu saya beritahu bahwa ibu ini juga adalah seorang mantan muslimah gitulah, luar biasa. Nah, langsung saja saya akan menyapa Ibu Pendeta pada saat pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Bu Pendeta. Ya, selalu Pak. Selamat pagi. Puji Tuhan, gimana kabarnya di Jakarta nih Bu? Ya, puji Tuhan sehat. Nah, sekarang sih di Jakarta nih lagi cerah nih. Oh ya, luar Cuacanya biasa. lagi Ya, cerah. ya saya lihat dari sini. Itu langsung jendelanya Bu ya, yang nampak dari Ya, sini yang di belakang Ibu ya. Itu udah langsung jendela ya. iya betul, jendela itu. Oh, Hordeng langsung jendela. Teras, cerah, teras. cerah sekali. Iya, cerah. Haleluya, luar biasa. Oke Ibu, jadi pagi hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dari Ibu Pendeta yang juga adalah saudara kandungnya Ibu Uti Watimena. Luar biasa Tuhan pakai keluarga ini. Oke, dengan tema Amin. lebih dari pemenang dan langsung saja ruang dan waktu saya persilakan Ibu Pendeta. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Halo saudara yang kekasih, selamat pagi, puji nama Tuhan. Ya, pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat, bukan? Ya, itu harapan dan doa saya supaya dimanapun saudara sekarang berada, tetap memandang kepada Tuhan. Nah, saudara, hari ini saya ingin membagikan satu tema firman Tuhan, yaitu lebih daripada pemenang. Ya, kita adalah orang-orang menang, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dan Alkitab mengatakan bahkan lebih daripada pemenang. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau menyerahkan hati kami ke dalam tangan Tuhan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, kami dapat mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman. Kami dikuatkan dan kami diteguhkan di dalam Engkau. Pakai hamba, urapi dengan kuasa-Mu. Roh Kudus, ambil alih semuanya, supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dari Roma ya. Kita buka dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 ya. Ayat 37 sampai ayat 39. Mari kita baca sama-sama kalau saudara pas buka Alkitab ya. Sekali lagi Roma pasal 8 ayat 37-39 demikian bunyinya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup maupun malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang kekasih, ini sangat luar biasa sekali ya, apalagi di masa-masa pandemik sekarang ini ya. Kita melihat ada begitu banyak orang kekhawatiran ya, banyak orang gelisah oleh karena virus yang melanda dunia saat ini ya. Dan ada orang yang berpikir apakah saya akan menang di dalam melewati masa-masa yang sulit ini sampai masa-masa sulit ini berakhir. Nah, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan berjanji supaya kita jangan takut. Tuhan memang tidak pernah berjanji segala sesuatu akan berjalan dengan baik ya. Dia tidak pernah berjanji bahwa kita semuanya akan melewati masa-masa sukacita dan terus ya masa-masa yang senang. Akan tetapi Tuhan berjanji bahwa
di dalam kesukaran, di dalam apapun yang kita hadapi, bahwa damai Dia, ya damai yang Tuhan berikan kepada kita, sukacita yang Tuhan berikan kepada kita akan memenuhi kehidupan kita, sehingga itu melebihi dari apapun keadaan yang ada di sekitar kita. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan kita ini lebih daripada pemenang. Kalau kita berbicara mengenai pemenang, kita membayangkan bagaimana satu olimpiade yang menang dan kemudian orang mulai bersorak-sorai dan sukacita, tanda kemenangan yang sangat luar biasa. Nah, saudara, kita melihat di sini, kita harus yakin bahwa sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita ini lebih daripada pemenang. Sehingga apapun yang kita alami, mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Nah, saudara, mari kita melihat dasar dari kemenangan orang Kristen. Kita lihat di dalam ayat yang sebelumnya itu, di dalam ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, dan juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, saudara, ini sangat luar biasa sekali. Dasar daripada kemenangan kita itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, setelah Tuhan Yesus bangkit dan kemudian kita melihat di sini bahwa murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya pengecut, yang tadinya takut, ya, setelah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dan ada kuasa Roh Kudus yang mencurah, yang memenuhi hidup mereka, mereka itu lebih daripada pemenang. Mereka bangkit. Dan kita lihat yang tadinya penakut, yang tadinya seperti Petrus, ya, yang takut dan menyangkal Tuhan, yang kemudian ketika dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dia menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat melita. Semua murid-murid Tuhan setelah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, setelah mereka mengalami baptisan daripada Roh Kudus, di kuasa Roh Kudus ini luar biasa sekali. Mereka tidak takut menghadapi apapun yang di depan mereka. Nah, kita melihat di sini, inilah kemenangan, inilah dasar daripada kemenangan orang percaya, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, di sini dikatakan bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia menjadi pembela buat kita. Oleh sebab itulah, karena Allah itu sendiri menjadi pembela buat kita. Nah, kita lihat bahwa kemenangan orang percaya itu sudah diberikan kepada kita, ya. Dan itu sudah menjadi milik kita. Dan kita hanya tinggal di dalam kemenangan itu. Ya, sehingga kita boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan. Kita lihat itu di dalam 1 Korintus. Mari coba kita melihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita baca di dalam ayat yang ke-57. Demikian bunyinya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Wah, luar biasa, ya. Sekali lagi saya akan bacakan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan, ya, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan di sini, ya, telah memberikan kemenangan. Jadi sebagai orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, kemenangan itu sudah ada dalam hidup kita. Ya, oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita melihat di sini, kemudian kita melihat mengapa kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Yang pertama itu alasannya yang tadi itu, dasarnya itulah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kemudian kita melihat oleh karena yang berikutnya, kenapa kita lebih daripada pemenang, oleh karena kita memiliki Roh Allah. Wow, luar biasa. Ada Roh Allah di dalam hidup kita. Nah, Roh Allah inilah yang membuktikan bahwa kita ini adalah milik Kristus. Roh Allah ini membuat kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Nah, luar biasa, saudara. Setiap orang yang sudah memiliki Tuhan Yesus, ya, kita memiliki Roh Kudus. Di dalam Roma pasal, kita melihat Roma pasal yang ke-8, kita baca di dalam ayat yang kedua, ayat yang ke-15, maaf, ayat yang ke-15 di sini dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu berseru, ya Aba, ya Bapa.
Jadi kenapa kita lebih daripada pemenang? Karena kita memiliki Roh Kudus, karena kita memiliki Roh Allah, dan kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut lagi. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah saudara, ayat ini adalah ayat yang sungguh-sungguh menguatkan saya ketika saya mengalami sakit corona, ya, di mana tubuh saya begitu lemah, dan ayat ini betul-betul menjadi rema buat saya, bahwa saya tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut lagi, tetapi memiliki roh Allah. Oleh roh Allah kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini sangat luar biasa saudara, bahwa posisi kita itu adalah anak-anak Allah. Dan roh Allah berseru dengan roh kita itu berseru, ya Aba, ya Bapa. Inilah yang membuat kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Dan kemudian kita melihat di sini bahwa ini dikatakan, aku tidak takut lagi. Jadi di dalam menghadapi banyak persoalan, kita melihat di sini bahwa janji Tuhan, kita tidak takut lagi. Karena ada roh Allah yang ada di dalam diri kita. Dan kemudian kita lihat di sini, janji juga bahwa roh itu juga berdoa di dalam kelemahan-kelemahan kita. Kita lihat di dalam ayat yang ke-26. Dari Roma pasal yang ke-8. Mari kita baca ayat yang ke-26. Di sini dikatakan, demikianlah juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ini luar biasa sekali saudara, ya. Kita diberikan roh keberanian di dalam menghadapi banyak masalah sehingga kita tidak takut. Oleh sebab itu Daud juga mengatakan di dalam lembah-lembah kekelaman, ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau beserta dengan aku. Jadi kita melihat di sini bahwa kita diberikan roh keberanian di dalam menghadapi banyak persoalan, dalam menghadapi banyak sekali tantangan. Dan kemudian kita melihat di sini Tuhan juga oleh Roh Kudusnya di dalam kita berdoa untuk kita. Wah, luar biasa ini, ya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Seringkali begitu masalah yang begitu berat, ya. Saudara sudah tidak tahu lagi harus berdoa bagaimana. Dan saudara tidak tahu jalan keluar. Dan saudara juga sulit sekali untuk bercakap-cakap kepada Tuhan. Mengeluarkan kata-kata doa yang bagaimana. Karena kadang-kadang persoalan begitu berat menghimpit saudara. Sehingga sulit sekali untuk berdoa. Saya pernah mengalami masa-masa yang seperti itu, ya. Ketika suami saya meninggal, saya berbulan-bulan sulit sekali untuk berdoa, ya. Dan saya hanya tengkurap dan saya hanya bilang Yesus, 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 ya. Sulit sekali, ya, karena memang saya mengalami kehilangan yang amat sangat sekali, ya, sehingga saya susah berdoa. Tetapi luar biasa, ya, firman Tuhan dikala kita mengalami masa-masa sulit, ketika kita tidak tahu lagi berdoa, Roh Kudus ada dalam diri kita. Dia membantu kita berdoa kepada Allah untuk kita. Dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Mungkin ada keluhan-keluhan, bukan keluhan, ya, satu erangan, satu tangisan, erangan yang ada di dalam hati saudara yang sulit sekali saudara ucapkan kepada Tuhan. Dan Roh Kudus tahu itu. Dan itulah yang dia sampaikan kepada Bapa. Wah, luar biasa sekali saudara. Oleh sebab itulah kita lebih daripada pemenang. Kemudian kita melihat lagi di sini mengapa kita lebih daripada pemenang. Karena kita mempunyai rencana Allah yang besar dalam hidup kita. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-28. Ayat ke-8 di sini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wah, luar biasa.
Yang pertama kita tahu bahwa mengapa kita lebih daripada pemenang. Yang pertama itu oleh karena ada Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dan yang kedua itu adalah oleh karena Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tanpa pengetahuan Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-28 di sini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan turut bekerja bersama-sama. Iblis berusaha untuk menjatuhkan kita dengan persoalan yang ada, dengan keadaan yang ada. Tapi justru Tuhan memakai situasi itu untuk bekerja di dalamnya supaya mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, saudara yang kekasih, kita ingat bagaimana Ayub ya. Iblis berusaha menjatuhkan Ayub supaya Ayub tidak lagi mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, bergantung kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia memakai semua, dia tantang Tuhan. Coba ambil semua yang dia miliki, coba ambil habis tumpah semuanya, dan Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Setelah iblis ambil semuanya, hartanya, miliknya, dan kemudian anaknya, tetapi Ayub katakan, dengan telanjang aku keluar dari ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali. Tuhan yang memberi, ya, Tuhan juga yang mengambil. Wah, luar biasa sekali, saudara. Iblis berusaha menjatuhkan dia, tetapi apa kata akhirnya? Dulu aku mengenal Tuhan dari apa kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri telah memandang Tuhan. Wah, luar biasa. Justru dia mengecap, dia boleh merasakan, dia boleh mengenal Tuhan lebih lagi lewat persoalan yang ada. Kalau dulu saja dia mendengar tentang Allah hanya kata orang, tetapi sekarang lewat persoalan yang begitu berat, Tuhan ada di sana dan dia mengenal Tuhan lebih lagi. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, mengenal Tuhan bukan apa kata orang, tetapi betul-betul matanya sendiri telah melihat Tuhan, telah memandang Tuhan. Dia telah mengalami Tuhan secara pribadi. Jadi saudara, ini yang Tuhan katakan kita lebih daripada pemenang. Ya, apapun persoalan, kita melihat di dalam ayat yang ke-28 di sini, Tuhan turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setiap kita mempunyai rencana Allah yang luar biasa yang Tuhan sudah tetapkan. Kita mempunyai destiny, tujuan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita di masa depan. Nah, lewat proses demi proses itu dia akan membawa kita kepada tujuan destiny. Justru lewat masalah yang terjadi, persoalan, Tuhan izinkan itu terjadi untuk membentuk kita sehingga kita boleh sampai kepada destiny yang Tuhan sudah sediakan di depan untuk kita. Dan kemudian kita melihat di sini justru lewat persoalan demi persoalan, saudara dibentuk oleh Tuhan supaya saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, kita baca itu di dalam ayat 29 dan ayat yang ke-30. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan di sini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan Kristus. Artinya, menjadi serupa dengan Kristus, memiliki karakter Kristus, memiliki pikiran-pikiran Kristus, memiliki perasaan Kristus, dan juga tindakan Kristus. Karena kita tahu bahwa tujuan akhir kekristenan itu adalah untuk menjadi seperti Kristus. Saudara, pada akhirnya nanti saudara kita akan berjumpa ketika Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya kepada kita. Kita akan melihat dia sebagaimana adanya. Dan di sini dikatakan, kita baca di dalam 1 Yohanes. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-3.
Kita baca ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan ini kepadanya menyucikan diri dan seperti dia yang adalah suci. Dan kemudian maaf, ayat yang kita lihat, ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Wow, luar biasa saudara. Jadi saudara, justru Roh Kudus itu ya di dalam persoalan demi persoalan dia mengubah kita. Dari waktu ke waktu sehingga kita diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sehingga ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, ketika dia datang kedua kali, kita akan menghadap dia. Dan kita sudah menjadi serupa dengan dia. Kita akan berhadapan dengan dia sebagaimana adanya dia. Mata dengan mata, muka dengan muka. Nah, oleh sebab itulah selama kita masih di dunia ini, kita diproses oleh Roh Kudus. Diproses oleh Allah, dan Roh Kudus terus bekerja dalam diri kita untuk mengubah kita dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, justru masalah yang ada dalam diri kita itu adalah berkat di mana Tuhan membuat sarana untuk membentuk kita dan untuk mengalami lebih nyata lagi dalam hidup kita. Nah, saudara, coba kita melihat di sini di dalam 2 Korintus ya, kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Wow, luar biasa saudara, kita akan diubah oleh Roh Kudus dalam kemuliaan yang semakin besar. Ada progressing ya, ada development, ada perkembangan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Kita diubah dari waktu ke waktu untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Sehingga ketika dia menyatakan dirinya di dalam 1 Yohanes 3:2, kita akan berhadapan dengan dia dan kita sudah menjadi serupa dengan dia dan kita akan memandang dia apa adanya. Wow, luar biasa saudara. Nah, sebab itu apapun yang terjadi yang saudara sedang hadapi, ingat firman Tuhan ini, inilah yang menyucikan kita, inilah yang meneguhkan kita bahwa Tuhan ada di antara kita, bahwa dia Immanuel dan dia terus bekerja dalam hidup kita. Nah, ayat yang ke-30 dari Roma pasal 8. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkan, dan mereka yang dibenarkan, mereka juga dimuliakannya. Wow, luar biasa saudara. Kita bukan hanya menjadi serupa dengan gambarnya, tapi nanti juga kita akan dimuliakannya, saudara. Karena kemuliaan yang akan kita terima nanti di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-18, kalau kita lihat. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Wow, luar biasa ya. Jadi penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita nanti ketika dia datang. Oleh sebab itu saudara, mari tetap berteguh di dalam penderitaan. Tetap pandang pada Tuhan Yesus karena Tuhan sedang bekerja. Ada satu istilah, God is not finished with me yet. Artinya Tuhan belum selesai dengan saya. Dari waktu ke waktu Tuhan terus membentuk kita supaya kita menjadi serupa dengan dia. Dan kemudian yang ketiga, mengapa kita lebih daripada pemenang? Kenapa kita lebih daripada pemenang? Yang tadi yang pertama itu ya, dasarnya itu kebangkitan Yesus. Kemenangan itu sudah kita terima dan karena kita memiliki Roh Kudus. Kemudian yang kedua, karena Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk kita dalam membentuk kita menjadi karakter seperti Kristus. Dan kemudian yang ketiga itu adalah karena kasih Allah ada pada kita.
Dan kasih Allah itu yang meneguhkan kita sehingga kita bisa melewati apapun. Dan kasih Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kita melihat di dalam ayat, kita kembali dalam Roma pasal yang ke-8. Kita baca ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Tuhan kita. Wow, luar biasa, saudara. Ada kasih Allah. Dan kasih Allah ini, saudara, tidak dapat memisahkan kita dari Dia. Ya, di sini ada hubungan kasih antara kita dengan Allah kita, dengan Bapa kita. Sehingga ini dikatakan tidak ada satu kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Di sini dikatakan bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun segala sesuatu makhluk, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kita lihat di dalam sejarah perkembangan gereja, ada orang-orang yang benar sampai mati sakit. Ada yang dibakar hidup-hidup, saudara. Ada yang dipancung, ada yang dibuang ke gua singa, ya. Dan kemudian dipertontonkan pada waktu zaman kekaisaran Nero, ya. Nah, saudara, mereka mati dicabik-cabik pada waktu di zaman perang salib, ya, di mana orang dibaris di pinggir jalan, kemudian mereka dituang dengan aspal dan kemudian mereka dibakar. Tetapi sampai mati mereka tetap tidak menyangkal Yesus. Karena tidak ada satu kuasa apapun, mau penganiayaan apapun di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena kita lebih daripada pemenang, saudara. Saudara yang kekasih, sebab itu biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, teguhkan hati saudara, apapun yang terjadi. Bagaimanapun kondisi saudara dan saya, dan apapun yang akan terjadi di dunia ini, saudara, ingat, kita lebih daripada pemenang. Nah, terakhir, mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-58. Ayat 58, demikian bunyinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Ya, karena kemenangan yang sudah kita terima di dalam Tuhan. Ya, ayat kalau saya mau baca di dalam ayat 57, ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudara kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena kemenangan yang sudah kita terima dalam Tuhan. Karena kemenangan itu sudah kita dapat, mari kita tinggal dalam kemenangan itu. Dan tetap berdiri teguh, jangan goyah, dan tetap melayani Tuhan. Giat di dalam pelayanan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Jadi saudara, inilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita pergunakan waktu kita ini karena waktunya sudah singkat. Kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, kita akan terus diubah dari waktu ke waktu. Sehingga kita akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, Dia menyatakan dirinya, kita akan melihat Dia muka dengan muka, dan kita akan berbahagia. Oleh karena apa? Oleh karena kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Engkau sudah mati mengalahkan maut, bahkan Engkau telah bangkit
mengalahkan maut, mengalahkan semua kegagalan kami, mengalahkan semua hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kami. Dan Engkau telah mengalahkan ketakutan juga. Oleh sebab itu ya Tuhan, terima kasih buat kemenangan yang sudah kami terima saat ini. Hamba mau berdoa buat mereka yang sekarang mungkin mengalami masa-masa sulit. Mungkin mereka mulai putus asa dan mereka merasa tidak berarti hidup ini. Bahkan ada yang mungkin mau mengakhiri hidup mereka karena tidak punya pengharapan. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi ini mengkokohkan mereka kembali. Melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi mereka. Berpegang pada Engkau dan mereka akan bangkit menjadi pemenang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Dan bagi mereka yang pada saat ini sedang mengalami susah, ya, sedang mengalami kesukaran, bahkan mungkin merasa bahwa hidup ini udah nggak berguna. Biarlah firman Tuhan meneguhkan saudara bahwa saudara berharga di mata Tuhan, ya, bahwa kemenangan itu sudah ada dalam hidup saudara dan Roh Kudus ada di dalam hidup saudara yang akan mengubah, yang akan meneguhkan saudara dari waktu ke waktu. Saya serahkan kepada Bapak Zamazi. Ya, baik. Terima kasih ya Bu Pendeta buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan pagi hari ini, yang sangat luar biasa memberkati semua yang sedang mendengarkan di acara live pagi hari ini, dan siapapun juga yang akan menonton nanti pasti akan diberkati lewat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu, bahwa kemenangan bahkan lebih daripada itu kita akan nikmati dengan berlimpah dari Tuhan, ya, dan itu adalah memang janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Ibu Pendeta, kiranya Ibu Pendeta diberkati Tuhan dengan luar biasa, diberkati keluarga dan pelayanan yang sedang dilayani ya Bu ya di daerah Jakarta. Semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa ya diselamatkan oleh Tuhan lewat pelayanan Ibu, dan juga Amin. program misi penginjilan kiranya tetap berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, oke. Baik, sekian saja kebersamaan kita ya, dengan... Selamat pagi semuanya. Ya, selamat beraktivitas. Ya, sekian kebersamaan kita dengan Ibu Suryani Panto pada saat pagi hari ini, dan kami akan undur diri menyapa kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.